Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di videoku. Saya harap kalian tidak bosan ya menonton aktivitasku sehari-hari. Jadi aktivitas pagi ini dimulai dengan kami berdua yang mau sarapan dulu. Di sini sarapannya sederhana saja, hanya dengan ikan dan juga nasi putih. Ya iyalah nasi putih. Soalnya kan saya itu orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau belum makan nasi namanya belum makan, walaupun itu sudah makan roti, kue, dan lain-lain. Tapi kalau belum makan nasi, pasti nanti kalau ditanya sudah makan, belum. Karena apa? Karena belum makan nasi. Benar atau salah ya? Atau pepatah ini sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang? Ya sudah, kalau tidak berlaku ya trapapa. Begitulah jawabannya kalau kita jawab dengan logat Papua. Oke, mari kita kembali lagi ke topik video ini. Jadi ceritanya habis makan. Jadi kalau sudah habis makan baru kita mulai aktivitas. Nah ini ceritanya tadi paceku dia sudah bantu angkatkan piring-piring kotor tadi. Dia taruh di dapur. Ini kita punya penampakan dapur ya teman-teman. Dia punya lebar itu 1 meter lebih saja. Untuk panjangnya berapa ya? Saya tidak ukur. Pokoknya lebarnya saja yang saya tahu itu tidak sampai 2 meter. Daripada saya pusing mau jawab apa untuk panjangnya dapur ini, mendingan sini kalian lihat saya cuci piring ya. Nah untuk pertama ini dia punya piring-piring kotor tuh, saya taruh dia dengan air dulu supaya sisa-sisa makanan, empas-empas makanan kayak yang dimelekat di piring itu dia bisa kupas, atau dia bisa melepuh, atau dia bisa lembek begitu kak, supaya gampang dicuci. Oke lanjut, ini sama tuang dia punya sabun cuci piring dulu. Lanjut sambil dia punya penggosok piring dan juga penggosok pancinya tadi. Dan ini saya tuangkan dia dengan air, lalu saya kocak-kocak begini supaya dia punya busa-busa itu keluar. Jadi sambil kalian nonton saya punya video cuci piring ini, kalian dengarkan saya punya ngomel-ngomelan sedikit ya. Ngomelan kah, ocehan kah, ceramah ini saya juga tidak tahu, atau khotbah kah. Jadi sebelum kalian bertanya, saya mau jelaskan dulu ya kenapa piring kotor disimpan di meja di dekat dengan ruang tamu. Karena teman-teman ini kita punya dapur yang kalian lihat ini tuh teman-teman. Di sini tuh tikus merah jalelah. Jadi untuk tempat yang aman kita simpan piring kotor itu di meja tadi tuh. Karena kalau mau disimpan di dapur sini entahlah nanti piring-piring itu bagaimana modelnya, dan sendok-sendok juga entah kemana rimbanya, pasti hilang satu persatu. Karena pelakunya dibawa oleh Siti itu alias Siti Kus. Jadi daripada kita punya sendok hilang dan kita punya piring kotor ini diinjak-injak sama tikus, mendingan piring kotornya diamankan di meja yang tengah tadi. Walaupun kalau kita makan toh selalu berdampingan dengan piring kotor di sebelahnya kita gitu. Nah seperti itulah jalan ceritanya teman-teman. Lanjut, setelah itu saya mau ceritakan sedikit saya punya kebiasaan ini ya. Saya itu tuh teman-teman, kalau bangun pagi itu tidak bisa langsung kerja. Saya itu harus sarapan dulu. Pokoknya saya tidak bisa kerja kalau tidak sarapan. Jadi mau tidak mau saya harus makan nasi dulu atau makan roti kah. Harus isi perut dulu baru saya bisa kerja. Kalau saya langsung kerja itu kayaknya pekerjaanku tidak beres, karena pikiranku itu selalu melayang-layangnya kemana? Melayang-layangnya itu ke makanan. Dan juga kalau saya punya perut masih dalam keadaan kosong itu macam saya merasa saya punya hidup itu kayak ada yang kurang kak. Kira-kira ada di antara teman-teman kak yang punya kebiasaan sama seperti saya? Ayo mari kita tos dulu sama-sama, karena ternyata saya punya teman ada juga. Oke, saatnya sekarang saya punya cucian piring ini sudah saatnya saya mau bilas ini, tapi saya cuci depu ember dulu untuk saya tempas bilas-bilas nanti. Jadi di sini air yang kita pakai itu air dari sumur ya teman-teman, ditariknya itu pakai mesin dat. Airnya itu jernih banget dibanding dengan tempat lain yang berada di kotaku ini teman-teman. Dan kita itu sangat bersyukur sekali bisa dapat air yang jernih kayak begini. Kalau air di tempat lain itu dia merah-merah kah, campur dengan debu lumpur-lumpur
tanah lumpur sedikit. Jadi saya bersyukur sekali jadi warga kompleks di tempat ini. Dan untuk air yang saya pakai sekarang ini tuh, dia punya sumur itu ada pas di depan rumah. Jadi kita buka pintu, tengok ke kanan sedikit, langsung lihat sumur berdiri di situ. Dan di atas sumurnya itu tuh ada 5 mesin dat untuk masing-masing rumah. Kebetulan satu sumur ini yang dipakai untuk sumber airnya itu ada 5 rumah. Jadi dia punya mesin juga ada 5. Dan kalau setahu saya itu di kompleks ini tuh tidak ada yang pakai air pump. Semuanya itu pakai sumur dan juga ditariknya pakai mesin. Maksudnya itu airnya yang ditarik pakai sumur. Maksudnya itu airnya yang ditarik pakai mesin, bukan dia punya sumur. Jadi karena ditarik pakai mesin, otomatis pembayaran listrik tiap bulan juga kan harus ditanggung oleh si pengguna. Kalau kalian pakai listriknya, kalau kalian pakai airnya hemat-hemat ya, pembayaran listriknya juga tidak terlalu bengkak. Tapi kalau pakai air boros ya pembayaran listriknya juga agak sedikit bengkak. Oke, lanjut lagi di video ini teman-teman. Ini ceritanya saya sudah selesai. Sepulsa punya piring. Saatnya sekarang minta tolong di Pace ini yang angkatkan saya punya piring-piring ini. Pokoknya kita di sini kerjasama ya, tidak ada yang kerja sendiri-sendiri. Saling membantu satu sama yang lain. Jangan salfok sama Pace tadi yang tiba-tiba ejek saya itu. Dia mau ganggu saya tadi itu begini sudah depan kamera itu. Ada saja dia punya tingkah. Dan lanjut lagi, ini kita punya plafon bagian dapur ini tuh dia sudah mau jebol teman-teman. Jadi ceritanya Pace ini dia mau tes lem dia pakai plat ban atau isolasi tapi ternyata gagal. Nah ini lanjut Pace dia lagi mau kasih bersih kamar seperti biasa. Ini kalau bagian kamar ini selalu dia yang kasih bersih. Dan ini saya lanjut mau cok nasi dulu. Jadi yang biasanya cok nasi itu Pace di sini, makanya saya tanya-tanya dia ini berapakah dia punya beras untuk ukurannya, karena biasanya kan kita masak nasi itu kita campur beras dolok dengan beras enak gitu. Oke, lanjut lagi di sini ceritanya saya mau cuci saya punya beras, makanya kembali ke dapur. Dan ini pintu dapurnya tuh harus selalu ditutup teman-teman karena rawan Siti lewat. Siti tadi saya sudah jelaskan, Siti itu alias si tikus. Kalau pintu dapur terbuka, nanti mereka masuk di ruang tengah dan bahaya. Kalau mereka masuk di ruang tengah itu kan otomatis kita harus geledah isi bawah meja, kita harus bongkar semua, kasih keluar Siti dari dalam rumah. Jangan ada yang bersarang dalam rumah, makanya pintu itu selalu ditutup supaya Siti dia tidak bisa masuk di ruang tengah. Karena kalau dia sudah masuk di ruang tengah itu aduh repot sekali Kak mau kasih keluar mereka, karena harus barang-barang semua itu kita kasih keluar. Dan belum lagi kalau kita kasih keluar barang itu ada kotoran-kotoran Siti di situ. Jadi mau tidak mau pokoknya harus pakai pengaman ekstra, pakai masker. Selesai kasih bersihan itu harus mandi lagi, seperti itu. Makanya repot sekali toh. Jadi daripada kita repot, mendingan pintu dapur tadi itu kita selalu tutup. Oke, lanjut. Ini saya punya beras tadi saya sudah selesai cuci, saya sudah kasih masuk air juga. Air yang kita pakai itu air galon ya teman-teman untuk masak. Sebenarnya bisa juga pakai air sumur tadi, tapi Pace minta pakai air galon, ya sudah kita pakai air galon saja. Nah ini saya mau kasih keluar, saya punya ikan. Ceritanya sama parende dia ini, kalau bahasa butonnya parende itu ikan kuah bening, tidak pakai apa-apa, cuma asam, garam, micin. Terus nanti saya mau tumiskan dia bawang putih, bawang merah, itu saja. Lanjut, ini ceritanya saya lihat di bagian depan ada Pace dia lagi menyapu. Pokoknya bagian sapu-sapu di depan ini pekerjaannya dia sudah. Kalau saya itu saya tidak pernah kayaknya menyapu depan rumah ini teman-teman. Selalu Paceku ini yang menyapu halaman depan. Itu tadi sumber yang saya bilang kelihatan toh. Oke, mungkin begitu saja dulu videoku, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.